Dapat garapan motor Vario 150 all dengan kendala atau problem tidak bisa hidup ya. Seperti ini kondisinya. Sudah kita lakukan pembongkaran di bagian cover body bagian depan. Kemudian kita lakukan pengecekan dulu ya, seperti apa kondisinya. Oke, kita kunci kontak ke posisi on seperti ini. Nah, di bagian speedometer tidak ada tanda-tanda kehidupan seperti ini ya. Kunci kontak dan ke posisi on. Oke, di bagian speedometer tidak nyala ya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kemudian tentunya di bagian double starter tidak bisa hidup, klakson tidak bisa hidup, lampu sen tidak bisa hidup ya. Lampu speedometer mati. Oke, langsung saja kita lakukan pengecekan di bagian baterai dulu ya. Kita cek di bagian baterai atau akinya masih normal atau tidak. Kita sediakan tes pen DC, kemudian kita tes ya untuk strom baterainya ada atau tidaknya seperti ini. Oke, untuk strom baterainya masih ada ya, saya rasa masih normal, masih bagus untuk stromnya. Lalu kita lakukan pengecekan di bagian sekringnya dulu rekan-rekan. Kita cek sekring yang 25 ampere sudah ada arusnya seperti ini. Yang 10 ampere sudah ada arusnya. Yang 10 ampere satunya lagi sudah ada arusnya. Oke, untuk deretan sekring sebelah kiri sudah aman ya, tidak ada yang putus. Kemudian lanjut kita cek sekring deretan sebelah kanan ya. Oke, kita kunci kontak ke posisi on dulu ya. Kalau mau ngecek sekring deretan sebelah kanan harus kita posisikan kunci kontak ke posisi on dulu. Baru strom atau arusnya masuk ke sekring deretan sebelah kanan melalui relay dulu rekan-rekan. Oke, kita cek untuk deretan sekring sebelah kanan di bagian box sekringnya seperti ini ya. Oke, untuk deretan sekring yang sebelah kanan tidak ada arusnya semua ya. Padahal kunci kontak dalam kondisi on atau sudah on, tapi deretan sekring sebelah kanan tidak ada arusnya ya. Kemudian kita cek dulu di bagian sekringnya ya, yang paling ujung, paling pertama deretan sebelah kanan. Nah, kalau sekring yang ini putus, otomatis untuk sekring yang lainnya tidak bakalan dapat suplai atau arus ya dari kunci kontak. Oke, kita cek untuk sekringnya masih aman, tidak terjadi putus rekan-rekan seperti ini. Oke. Nah, kemudian sebelum kita pasang untuk sekringnya ini, kita cek dulu arus yang masuk ke kaki sekringnya ya, dalam box sekringnya ini. Posisikan kunci kontak ke posisi on dulu, kemudian kita cek ya. Siapa tahu di bagian kaki sekringnya kotor ya. Oke. Sini tidak ada arusnya ya, seperti ini. Kita cek di bagian kaki atau rumah sekringnya seperti ini, tidak ada arusnya yang masuk ya. Oke, seharusnya di sini atau normalnya ada arusnya ya. Setelah kunci kontak ke posisi on, di sini seharusnya ada arusnya, tapi di sini tidak ada arusnya ya. Oke, lanjut kita pasang lagi untuk sekringnya. Kemudian kita cek di bagian relay kaki 4. Nah, di bagian relay kaki 4 ini ada arus standby dari baterai 1, kemudian setelah kunci kontak 1 ya. Intinya arus yang masuk itu harus 2, kemudian yang keluar dari relay itu 1. Untuk kaki relay satunya lagi minus ya. Oke. Intinya plusnya harus 2 yang masuk dulu. Begitu kita cabut untuk relaynya ya. Di sini ada relay kaki 4. Kemudian kita cek arusnya. Posisikan kunci kontak ke posisi on seperti ini. Kita gunakan tes pen DC ya. Oke. Kita cek arus plusnya dulu seperti ini. Nah, ini sudah ada standby arus plus dari baterai ya. Kemudian kita cek lagi kaki relay yang satunya. Nah, tidak ada ya. Oke. Normalnya kalau kita cabut untuk relaynya ini, arus yang masuk itu 2 ya, yang plus, yang standby dari baterai 1, kemudian setelah kunci kontak 1 ya. Nah, setelah itu setelah dipasang relaynya ini baru keluar arus ya, yang dari relay masuk ke deretan sekring sebelah kanan. Tapi di sini untuk arus yang masuk ke relaynya tidak ada ya, yang dari kunci kontak. Yang standby dari baterai sudah ada, kemudian yang keluaran dari kunci kontak tidak ada rekan-rekan ya. Nah, di sini ada relay kaki 4. Cara kerjanya itu minus 1, arus masuk 2,
yang output dari relay 1, jadi 3 plus ya. Nah, arus yang masuk harusnya 2, tapi di sini arusnya cuma 1 yang dari baterai saja, sehingga relaynya tidak bisa aktif ya. Oke, kita pasang lagi relay kaki 4-nya. Kemudian kita cek dari kunci kontak dulu ya. Kita buka kondom kunci kontaknya di sini ya. Oke, kita lepaskan seperti ini. Oke, rekan-rekan, sudah kita lepaskan untuk penutup kondom kunci kontaknya ya. Nah, di sini ada pin 4 kabel ya. Kita pasang dulu TSPN DC-nya ke minus ya, karena arus yang masuk ke kunci kontaknya plus rekan-rekan. Oke. Nah, kita cek dulu strum yang masuk ke kunci kontak ada atau tidak ya. Karena dari deretan sekring sebelah kiri sudah ada arusnya, otomatis yang masuk ke kunci kontak harus ada ya. Oke, di sini ada 4 kabel. Kemudian kita cek dulu kabel yang warna merah ya. Nah, seperti ini sudah ada arusnya. Oke, input dari yang masuk ke kunci kontak atau arus yang masuk ke kunci kontak sudah ada ya. Tinggal kita cek yang output dari kunci kontak. Warna kabelnya warna hitam strip putih, kita cek sini. Oke, sudah ada arusnya yang hitam strip putih. Kemudian yang hitam strip merah di sini tidak ada arusnya ya. Nah, ini hitam strip merah tidak ada arusnya. Nah, seperti ini. Padahal inputnya yang masuk ke kunci kontak warna kabel merah sudah ada arusnya seperti ini ya. Kita cek yang output dari kunci kontak kabel merah hitam strip merah tidak ada arusnya. Begitupun dengan kabel yang warna hitam polos ya. Nah, di sini tidak ada. Normalnya output dari kunci kontak ini harusnya ada tiga-tiganya ya. Tapi di sini cuman satu kabel atau kabel yang warna hitam strip putih saja yang keluar ya, atau output dari kunci kontak. Yang kabel warna hitam strip merah tidak ada yang keluar. Lalu sama kabel yang warna hitam polos ya, yang masuk ke speedometer tidak ada arusnya atau tidak ada yang keluaran dari kunci kontak. Oke, kita matikan kunci kontaknya. Coba kita jumper saja untuk kunci kontaknya ya, untuk memastikan kunci kontaknya bermasalah atau tidak ya. Oke, intinya kabel yang merah kita sambungkan ke semua kabel yang warna hitam strip putih, lalu hitam strip merah sama hitam polos ya. Oke, di sini kita sambung yang kabel 3 saja. Kabel yang warna hitam strip putih sama hitam polos ya, kita sambungkan dengan kabel yang warna merah seperti ini ya. Karena yang kabel warna hitam polos ini masuk ke speedometer ya. Oke, seperti ini. Kita jumper ya. Nah, ini belum nyala speedometernya. Coba kita betulin kabel jumpernya. Nah, ini sudah bisa nyala ya untuk speedometernya. Oke, seperti ini. Coba kita paskan dulu. Nah, ini mati lagi. Belum pas ini untuk kabelnya ya. Oke, seperti ini. Coba kita tekan masuk ke dalam. Kabel yang merah intinya kita sambungkan ke semua kabel 3 ya. 3 kabel itu kita sambung semua dengan kabel yang warna merah seperti ini. Oke, belum pas juga ini. Nah, ini sudah hidup ya speedometernya. Coba kita double starter. Oke, ini sudah bisa hidup normal ya untuk motornya. Oke, ini sudah fix problemnya di bagian kunci kontak yang bermasalah ya. Oke, sebenarnya untuk kunci kontaknya ini masih bisa kita akalin ya, karena output dari kunci kontak masih ada yang keluar kabel warna hitam strip putih. Bisa kita jumper dengan kabel yang warna hitam strip merah sama hitam polos. Tapi si ownernya tidak mau repot, takut jadi masalah di kemudian hari. Akhirnya si ownernya minta ganti 1 set kunci kontak ya. Oke, kita turutin kemauan si ownernya ya. Nah, sudah kita jelaskan. Nah, ini kita pasangin yang Genio ya, sama untuk Vario 150 all. Nah, karena output dari kunci kontak masih ada yang keluar sebenarnya kabel yang warna hitam strip putih. Nah, tinggal di jumper saja dengan kabel yang warna hitam strip merah sama hitam polos ya. Oke, ini kita pasang kunci kontak yang baru ya.
karena input dari kunci kontak kabel warna merah, yang keluaran dari kunci kontak kabelnya warna hitam strip putih sama hitam strip merah sama hitam polos ya. Yang keluar cuma satu saja ya, yang output dari kunci kontak untuk kontak bawaan yang lama atau kontak yang bawaan motornya ya. Nah, yang dua kabel tidak keluar. Oke. Nah, ini inputnya, kemudian outputnya kita tes. Nah, ini belum kita kunci kontak ke posisi on ya. Yang kita tes 3 kabel tidak ada arusnya. Kita kunci kontak ke posisi on. Normalnya seperti ini ya. Output dari kunci kontak ada arusnya semua, Kak. 3 kabel ini ya. Yang warna hitam strip putih, lalu hitam polos sama hitam strip merah. Nah, kalau kontak bawaan motornya tadi yang keluar cuman kabel yang warna hitam strip putih saja. Yang kabel warna merah strip hitam sama hitam polos tidak keluar, sehingga di bagian speedometer tidak bisa nyala, relaynya tidak bisa aktif, otomatis di bagian fuel pumpnya juga tidak bisa dengung ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, intinya kalau sudah kunci kontak ke posisi on, semua pin 4 kabel dari kunci kontaknya ini harus ada semua, atau arus yang keluar dari kunci kontak harus ada semua ya, yang ketiga kabel. Oke, ini sudah on. Coba kita hidupkan motornya. Oke, sudah normal. Nah, seperti ini ya. Karena si ownernya takut jadi masalah di kemudian hari, sehingga minta diganti 1 set kunci kontak ya. Oke rekan-rekan, mungkin sekian dulu ya video kali ini rekan-rekan. Ini tinggal kita pasang untuk cover bodinya, lalu kita rapikan semua ya, kita pasang kunci kontaknya. Oke, sudah normal untuk motornya. Kita tes berkali-kali ya, seperti ini. Tidak ada masalah, tidak ada trouble ya. Oke, ini sudah kita pasang kunci kontak yang, tinggal kita pasang kunci kontak yang baru ya. Yang lama kita lepaskan, kemudian kita kasih si ownernya. Oke. Oke, yang keluar tadi cuman kabel yang warna hitam strip putih saja ya. Yang 2 kabel ini tidak bisa keluar dari kunci kontak bawaan motornya, sehingga di bagian speedometernya tidak bisa nyala rekan-rekan. Oke. Ini tinggal kita pasangkan saja kunci kontak yang baru, permintaan dari si ownernya. Oke, seperti ini sudah kita pasang ya. Ini kunci kontak yang lama, ini kunci kontak yang baru. Nah, sudah normal semua ya. Seperti ini, cover body sudah kita pasang. Oke rekan-rekan, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat ya, dan semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua tentunya. See you next time. Salam dari kami, mekanik pemula Aoparian.